Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko yang selalu oke. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu simak video pembelajaran kita kali. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 5 bab 4, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, di sini yang pertama adalah tentang ketentuan puasa Ramadan. Pengertian dari puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa adalah rukun Islam yang keempat. Nah, kemudian macam-macam puasa wajib. Jadi puasa itu ada beberapa, ya. Ada puasa sunnah, puasa wajib, dan puasa yaitu wajib. Yang pertama yaitu tentang puasa qadha. Artinya puasa pengganti karena berbuka puasa lantaran udzur syar'i. Jadi ketika anak-anak sekalian kok dalam perjalanan misalkan kemudian berbuka, maka wajib mengqadha di lain hari. Kemudian ada puasa nadar. Puasa nadar artinya puasa karena adanya janji pada diri sendiri. Misalkan anak-anak berjanji, nanti kalau saya dapat lulus, ya, ujian dengan nilai yang baik, maka akan berpuasa selama 3 hari. Misalkan itu adalah puasa nadar, wajib hukumnya. Puasa kafarat artinya puasa karena denda atau pelanggaran, khususnya dalam ibadah haji, ya. Jadi kalau sedang menjalankan ibadah haji kok melakukan pelanggaran, ya, maka akan kena denda, yaitu menjalankan puasa kafarat. Lanjut, yaitu tentang puasa sunnah. Puasa yang dikerjakan untuk menambah pahala. Jadi puasa sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya adalah puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, dan puasa 10 Zulhijjah, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu tentang puasa haram, ya. Puasa yang diharamkan ada wajib, sunnah, haram. Kenapa puasa diharamkan? Karena puasa itu dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu ya. Jadi jika kita mengerjakan maka akan mendapatkan dosa. Kemudian puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu dilarang berpuasa. Lalu syarat wajib puasa, yang pertama Islam, yang kedua balik, ya, jelas dapat membedakan yang baik dan buruk, itu disebut balik. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak gila, ya, itu wajib berpuasa. Tidak sedang haid, ya, bagi perempuan juga wajib berpuasa. Kemudian rukun puasa yang harus ada saat puasa, yaitu yang pertama niat. Ya, tentunya anak-anak sudah tahu niat berpuasa. Seperti biasa, ya. Setelah sholat tarawih witir, itu biasanya imam memimpin niat puasa Ramadan, ya. Nawaitu shauma ghadi an adai fadhi syahri ramadhana hadisanati fardholillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini diingat-ingat biasanya keluar dalam soal-soal. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah puasa, ya. Ketika puasa itu juga ada beberapa sunnah yang dapat menambah pahala puasa kita. Yang pertama, menyegerakan berbuka bila sudah tiba saatnya. Sudah mendengar adzan maghrib kok tidak segera berpuasa. Nah, ini malah kita tidak segera berbuka, maksudnya. Nah, kita malahan rugi sendiri dan tidak mendapatkan pahala. Kemudian diawali berbuka dengan yang manis dan lunak, ya, contohnya yaitu dengan buah kurma. Membaca doa berbuka puasa, nah itu sebelum makan baca doa dulu.
Kemudian makan sahur itu juga sunnah. Biasanya anak-anak sering melupakan ini makan sahur ya. Sebenarnya sepele, namun sahur itu sangat penting sekali ya. Kemudian memberi untuk berbuka orang yang berpuasa. Jadi intinya memberi makanan kepada tetangga, kerabat ya yang sedang berpuasa biar dimakan ketika nanti berbuka puasa. Nah, itu juga disunahkan ketika kita berpuasa dan menambah pahala. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, infak, sedekah itu, lalu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu beberapa sunah-sunah ketika kita berpuasa. Lalu ada lagi yang boleh tidak berpuasa. Siapa itu? Yaitu orang yang sakit ya. Maka ketika kita sakit kok tidak kuat berpuasa, kita harus mengganti di lain hari yang disebut dengan puasa qadha tadi. Kemudian musafir dalam perjalanan itu juga mengganti di lain hari ya, mengqadha puasa namanya. Kemudian orang yang sudah tua ya, usia lanjut, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek, itu mereka tidak wajib untuk mengqadha puasa ya. Jadi boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasanya, namun harus membayar fidyah. Fidyah itu maksudnya apa? Memberi makan kepada orang fakir miskin, anak yatim itu 1 hari ya. Jadi untuk makan pagi, sore dan siang, sore ya, pagi, siang, sore itu membayar fidyah, memberi makan. Kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui itu juga tidak wajib untuk mengqadha puasanya, namun harus membayar fidyah. Kemudian yang membatalkan puasa apa saja? Nah, ini yang pertama, makan minum dengan sengaja, jelas. Muntah disengaja, jelas. Mempunyai niat untuk berbuka sebelum waktunya. Siang hari panas-panas ya, kita kok kehausan, kemudian kita putus asa, nah kita niat untuk berbuka, nah itu sudah, niat saja sudah membatalkan puasanya. Kemudian datang bulan pada siang hari, nah ini untuk perempuan ya biasanya. Kemudian sengaja berhubungan suami istri. Lanjut, tujuan berpuasa adalah sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu menjadi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Takwa maksudnya adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud takwa. Lanjut. Nah, hikmah atau manfaat puasa di bulan Ramadan, 1, melatih disiplin, jelas ya. Kita harus tidak makan ya setelah mendengar adzan subuh atau setelah imsak terdengar, itu kita harus berhenti makan ya, harus disiplin. Kemudian kita makan lagi ketika nanti mendengar adzan maghrib. Mempererat silaturahim. Nah, ketika sholat tarawih itu berbondong-bondong ya ke masjid, itu adalah mempererat silaturahim. Melatih ketabahan. Nah, jadi ketabahan itu lebih tinggi daripada kesabaran. Kita sudah sabar, tapi kita dilatih untuk tabah, nah, tahan uji dengan godaan apapun. Karena kita berpuasa, maka kita harus menahan diri supaya puasa kita mendapat pahala dan puasa kita berbobot. Kemudian melatih hidup sederhana, itu ya. Jadi puasa itu melatih orang hidup sederhana ya, karena kita mengingat bahwa banyak ya saudara-saudari kita yang susah untuk makan, sehingga kita melatih diri kita. Kemudian melatih untuk bersyukur. Ini tadi ya, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan ya, kita bersyukur karena kita. Anak
pembelajaran kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Tetap semangat, stay tune terus bersama Pak Eko selalu oke, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.